드린 것보다 당분들이야 남는 성물이야. ini Jadi hari ini Sembi. untuk memulainya, saya Berarti ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya dan kasih dele samjuju실의 슈아당. 근데 니마 수주니마 숨버디 차리야래. Jadi hari ini adalah merupakan hari ketiga dari pengajaran kita. 숨버디 처리의 인상. ini di 가수로다. 다 드린 니마들이야. 다 Hari ini adalah merupakan hari ketiga. Jadi pertama-tama saya akan melanjutkan diskusi yang melanjutkan diskusi tempo hari. Saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang bagus. 다 가장 샘sam의 중국의 교견 라면을 방법이 충분히 수입니다. Kemarin saya telah menyebutkan terdapat sedemikian banyak kondisi yang membawa perkembangan daripada citra matra, dan di antara itu kita memilih 4 alasan tersebut atau situasi tersebut. Dan yang pertama adalah kecenderungan pandangan Buddhis menuju ke cita matra ataupun mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang paling penting, yang paling utama. Ini adalah merupakan arah yang ajaran agama Buddha mengarahkan. Yang kedua adalah landasan untuk samsara. Jadi selama periode sekolah-sekolah, bahkan agama Buddha tidak menerima presentasi tentang diri dari non-Buddhis, tetapi mereka menerima samsara karena tidak ada diri. Maka harus kita identifikasikan apa yang menjadi landasan dari samsara. Jadi terdapat diskusi mengenai hal itu. Dan melanjutkan itu, diskusi yang terjadi di periode sekolah-sekolah, dan kemudian Yogacara mengembangkan satu diskusi tentang alaya ataupun landasan dasar, kesadaran dasar. Yang ketiga adalah mengenai pemahaman tentang Prasamparamita. Sutra Prasamparamita itu berbicara tentang pandangan akan kekosongan. Karena berbicara tentang pandangan kekosongan, jadi kondisi yang muncul adalah terdapat ide bahwa tidak ada memisahkan bahwa ini adalah kondisi lain yang mendukung perkembangan daripada perkembangan cita matra. Dan yang berikutnya adalah penghormatan ataupun penghormatan yang tinggal latihan dhyana ataupun para yogi. Dikarenakan penghormatan yang tinggi inilah yang membawa perkembangan dari pandangan cita matra ataupun pandangan daripada hanya batin semata. Karena adanya penghormatan terhadap praktis yoga ini. Seperti yang saya jelaskan tempo hari, apa yang kita sebut orang yang mempraktekkan cita matra adalah yoga cara ataupun sang praktis yoga cara. Jadi apa asal usul daripada para guru besar yoga cara ini? Cara mereka ataupun asal usul mereka dapat dijelaskan sebagai berikut.
Oh ya, tidak. Yoga cara neju coba namgi Junggung karere slavi mina. Ketika kita berbicara Ngelang tentang aja asal-usul neju orang yoga yoga cara, sehati kandijelah lagu ya beti ngaji pertama-tama siapa tak kece bersadi orang. adalah Ta penting bahwa yoga untuk cara sehati memahami yoga di apa jasa arti sana daripada siapa yoga mina. itu. Samden da dingin zinda lah gombala Ketika sabi berbicara tentang yoga yize cara, jidu maka tebe kita ada nyamlen kata yoga tamjele di ya sana. lebi. Yoga itu Jadi artinya itu adalah sana dhyana, kowa samadhi, jasa sana siapa mina. visualisasi Ngamba para sangi deity dan che praktek nyamso lain di le mana tamjele latihan ya. batin Ane nenjo terfokus bas pada cheche satu titik. be Jadi runga. dari satu perspektif, kita dapat Tana katakan asu semua jizum praktisi rebali Buddhis ya. dapat disebut sebagai yogi. Seperti Dene contohnya Milarepa. nenjo ba tamje ke zugyen sa ro. Ta dinde ke sembe ya ro Kita yong di yorba. uh, Nenjo yong ju sa ro. Ta dinde ke hmm, sembe ya ro yong di yorba. Ta ina dingsan yang kasih sama nenjo ba. Lalu yong ju sana ji kita menyebutnya sebagai yoga. mikian ro. Beberapa orang berpikir pada saat ini Ba ketika kita dinde berbicara sang tentang dinde yong di yogi, yorba. itu Ta ina adalah di orang-orang nenjo awam ba sa ataupun ta umat ji do awam. dine Jadi banyak sekali kimba orang berpendapat mikian dinde demikian. ya ko Tetapi dingsan mara. Ta dona ji yogi itu tidak samde yang nyamlen cheche selalu dingin mengacu ji nyamlen pada cheche. umat awam atau Ta perumutan. ji ta gombal sabe ta yi Tetapi zhe ji alih-alih de nyamlen ia cheche. Sangro ya menyatakan atau nenjo ba mengacu cheche. kepada orang yang Labi mina mempraktikkan dhyana ta ataupun kwa orang jasa yang sana siena la mempraktekkan gorda. diri, Dana memfokuskan digi diri pada memvisualisasikan diri nangba ataupun tsamdo ma mempraktekkan sabe Hindu ki batin yang juda mangbu terfokus pada yin satu ya titik. yoga ki Itulah yang kita khabar sebut juda sebagai ki yoga. khobsam nyamle keche Tetapi baji bukan yusa hanya di dalam tuzu agama lebi Buddha yor. saja, di dalam agama Hindu, Jadi yoga sana juga tuzu ki nyamle dianggap ki sebagai bagian nanglo yang le mina ya penting di sebagai kata jalan daripada yeme tu pembebasan. jorwa sungji tun juga dende ki nyamle ne mangbu sta yobi. Jesa yoga sa di Jadi juda praktis si ya mereka jorwa adalah sungji tu untuk jorwa sa dende menyatukan diri peda ji dengan yong di Tuhan yor. atau Dewa. Jadi Diwangi yoga dapat Chiru mudiba mempunyai makna Dingzu daripada nanglo le menyatu bine ya tanpa Samdeng terpisah. gonggen dan tinggi Jadi zubin untuk yebi alasan sana inilah Kuzo di le nenjo jeba antara Nenjo jeba non-Buddhis praktisi Nenjo mereka bas juga labi bina mempraktiskan dhyana, meditasi dan Yunzenda jeba ji visualisasi, dan chadwa mereka juga disebut Yimbi yogi ini dan ya disebut sebagai Tui chi su praktisi nanglo daripada sangi bebe nanglo le bine yoga. re Jadi itu Nanglo sangi bebe nanglo alasannya le ya disebut Ane sebagai yongzang demikian. Nenjo Tetapi jeba sese di lada kemudian hari di antara umat Buddha kita Yoga pada car umumnya labi ketika bina Ane kita semza be nenjo baka memahami yoga cara Jeba atau ji mengatakan yoga, Tadi kita shizu mengacu kya pada ale chumbo le yogi, la ta Tade tu pada zule yogi hanya shebi batin bine ya semata. Jadi itu hanya Pechiri yoga car labi belakangan di sane India dan berlanjut pada saat ini. Nenjo jeba semza Jadi pada dasarnya khabar ketika tadi kita yongli bine membicarakan tentang yoga cara, yang kita maksud adalah Tawa na semza praktisi mbegi daripada cita matra ataupun hanya batin semata. Chubza sue denge da gyunzin chengenge Semza mbe nanjo ba namgi chungluk chungdang rabu kandri res labi mina Lalu bagaimana asal-usul daripada praktisi yoga cita matra yang Yana mendirikan dan menjunjung tinggi aliran semza mbe daripada nanjo cita ba jizu matra nangbe ini, chue nyamlen atau chenge Shendaga nanglo ni surdu puiche Chubda bagaimana ranzen ba dinde jungwa para gyunzin yogi chale original Jidang secara terpisah dari Dagi kondi praktis shubena lain shingi dan membentuk Naba sangi aliran bi chue nyamso otonom. lenge Tamchelo liya nenjo ba res Ya, seperti Nenjo ba dijelaskan res sebelumnya, Gyo nam chigi yor Tayi ne ya Nenjo jeba cheche surdu chubda ranzen ba dinde chagwa kimse Kala tubo res labi mina kita menyebutnya sebagai praktis yoga Ting ataupun ngazu yaku praktisi che ta Buddhis. ko che Lalu nenjo kenapa jebe mereka gi praktisi cita salwa matra disebut sebagai yoga cara? Jadi untuk memahami gotsu hal nenjo ini jebe sanen dengan gotsu se baik, gi maka she ba pertama-tama maka kita perlu ta nenjo uh, jebe sa di memahami lijar kele ya menjelaskannya dari yoga jar buku bumi singorba tingkatan yoga cara untuk yoga jar memahaminya. bumi di Jadi di dalam bahasa Sanskerta ia disebut kele sebagai ngazu yoga pebe cara kele ada bumi. sa denga singorba Kita berbicara tentang yoga cara bumi sa di denga dalam sana sa Tibetan kita sebut che sebagai sa tingkatan-tingkatan dari 5 aliran. kele wa bu che tene Jadi kita berbicara tentang ada bagian-bagiannya, di mana yang bagian pertama adalah bagian utama tingkatan. Kemudian rangkuman asesmen dan rangkuman pencacahan.
Jadi di dalam bahasa Cina terdapat teks yang disebut penjelasan daripada tingkatan yoga tingkatan level. Jadi di dalam bahasa Cina kita cuma menyebutnya sebagai 5 section ataupun 5 level. Jadi ketika kita berbicara tentang 5 bagian ini, kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan dari yoga cara, kita memberikan nama yang berbeda, tetapi sebenarnya itu adalah buku yang sama. Kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan yoga cara, ini adalah teks yang sangat penting dan dipergunakan sebagai teks utama. Jadi apa konten, isi daripada tingkatan yoga cara? Saya akan membicarakannya dengan detail di kemudian hari, tapi tidak untuk hari ini. Tetapi untuk hari ini, saya akan membicarakan tentang bagaimana nama daripada tingkatan yoga cara itu dimulai atau dinamai. Jadi sebagai saya sebutkan trailnya, tingkatan yoga cara di dalam bahasa sekitar disebut sebagai yoga cara bumi. Jadi bila mana terjemahan ke dalam bahasa sehari-hari, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah merupakan tingkatan daripada praktisi yoga. Yang kedua adalah tingkatan yang dicapai dengan melalui latihan yoga. Jadi terjemahan ke dalam bahasa Cina dan Tibet lebih cocok dengan pemahaman kedua ini dan lebih dekat kepadanya karena ia berbicara tentang tingkatan yang berbeda ataupun urutan-urutan yang berbeda yang dicapai. Demikianlah pemahamannya melalui terjemahan Cina dan Tibet. Bila mana kita melihat teks aktual tingkatan yoga cara, itu adalah pemahaman tentang tingkatan daripada praktek yoga. Jadi yang pertama ini lebih mudah dipahami. Jadi kenapa hal ini bisa dipahami? Karena di dalam tingkatan yoga cara, jadi terdapat teks pertama dan tingkatan. Jadi tingkatan yang terkait dengan di sini dikatakan di sini terdapat tingkatan yoga cara membagi latihan utama menjadi 17 tingkatan atau 17 tahapan latihan. Jadi dua yang pertama, tingkat yang terkait dengan tubuh dengan 5 kesadaran dan tingkat pikiran, memperkenalkan cara umum pikiran beroperasi, dan 7 tingkat berikutnya dari tingkat di mana ada pertimbangan pemeriksaan ke tingkat tanpa sisa. Jadi ini adalah 7 tingkat selanjutnya dengan 7 tingkat sisanya memperkenalkan tahapan-tahapan daripada meditasi dhyana. Jadi pada dasarnya dua tingkatan pertama dan kemudian 7 level 7 tingkatan yang berikutnya beritu totalnya ada 9 bagian ataupun 9 tingkatan, bukan? Sumbada sajengabi baru digi nenjur nyamsu lengengi yang 3 berikutnya yaitu 10 sampai 12 mengajarkan keutamaan pada 3 latihan. Jadi ini adalah merupakan praktisi daripada yoga. Yang berikutnya adalah mengajar penyajian 3 kendaraan karena berbagai kecenderungan praktisi. Karena
berbagai kecenderungan praktisi, maka diajarkan tentang tingkat mendengar atau latihan tingkatan mendengar prajakta dan berisatwa. Jadi ini adalah 3 beliaunya. Dan latihan yang berikutnya 16 dan 17 adalah hasil atau buah yang akan dicapai, yang mana adalah nirwana dengan sisa atau nirwana dengan tanpa sisa. Jadi dengan demikian maka kita membagikannya menjadi 11 tingkatan yang berbeda, bukan? Jadi 9 yang pertama berbicara tentang objek tentang meditasi ataupun objek yang menjadi fokus yogi, dan kemudian mengajarkan tentang perilaku dan hasil daripada latihan itu. Dan untuk alasan inilah, ketika kita membaca tingkatan yoga cara, mereka mengajarkan teks daripada 3 wahana ya oleh praktisi-praktis yang berbeda. Jadi semua disusun di dalam satu ajaran, yaitu tingkatan yoga cara. Jadi apa tujuan daripada penulis untuk menuliskan teks ini? Asalnya adalah untuk menulis teks ini dengan tujuan yang besar, tujuan besar untuk menyusun dalam satu teks semua tahapan praktis Buddhis. Demikian pula ketika kita berbicara tentang yogi dalam tingkatan yoga cara, kita harus memahami bahwa ini adalah mengacu pada semua praktisi Buddhis, bukan hanya semata-mata hanya yoga cara dari praktisi dari Mahayana ataupun hanya beberapa praktisi saja. Itu yang perlu kita pahami. Jadi awalnya kita mengatakan tingkatan yoga cara adalah merupakan sumber teks daripada Yogi Citamatra. Lalu apa yang kita katakan di sini ya? Kemudian kita mengatakan yoga cara, tingkatan yoga cara mengajarkan latihan daripada 3 kendaraan yang merangkul semua praktisi daripada semua agama Buddha. Ini kelihatan seolah-olah berkontradiksi dengan Citamatra. Tetapi bila mana kita memandang tentang alasan kenapa ia disebut sebagai sumber daripada Citamatra, maka kita tidak akan bingung. Jadi dari satu perspektif kita berbicara tentang kapan itu ditulis dan siapa penulisnya. Jadi ia mempunyai tujuan untuk menyusun latihan di dalam satu teks, dan ini dapat mengatakan ini adalah tujuannya. Jadi ia ketika kita menekankan alasan ini, maka kita dapat memahami bahwa Citamatra itu adalah berarti yoga cara adalah praktis daripada semua Buddhis. Jadi kita perlu untuk memisahkan kedua hal ini. Kalau tidak, akan menjadi bingung. Kita mempunyai Kanjur dan Tenjur di dalam Tibet, bukan? Di dalam Cina, kita tidak membagikan antara ajaran Buddha dengan komentarnya. Mereka cuma menulisnya dalam satu kanon Cina. Jadi di dalam kanon Cina terdapat beberapa teks yang mengacu pada tingkatan yoga cara. Jadi 2 teks yang tambahan yang hampir ataupun sama judulnya dengan yoga cara bumi. Dari kedua itu, yang pertama adalah diterjemahkan oleh Tamaraksita. Jadi judulnya adalah tingkatan yoga cara juga yang diterjemahkan oleh Tamaraksita. Kenapa kita menyebutnya demikian? Karena di awal daripada sutra ini tertulis dengan jelas di sini adalah yoga cara sutra atau dalam bahasa Chin dalam tingkatan tertulis dengan jelas.
本身的계급 안시 가오사 규르샤 교계 공양 로자와 임바체 계부 예세지 임바체 공기 규르샤베 사람은 도사야지 예세래 대파 Dan yang berikutnya adalah diterjemahkan oleh seorang pangeran Persia Arsukal, dan ia menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Cina. Dan ia mengajarkan terutama tentang meditasi dan juga tentang meditasi pada penolakan dan juga titik postur meditasi dan sebagainya. Bagaimana posisi tangan kita menegakkan tulang punggung kita, mata kita dan sebagainya. Jadi ini adalah sama seperti manual instruksi pada meditasi. Dalam hal konteksnya, isinya ia sama dengan sutra jalan dan tingkatan yang lebih rendah yang diterjemahkan oleh guru besar Cina Chiao dari periode Han. Dan yang kedua adalah teks kedua yang diterjemahkan oleh Buddha Bhadra yang disebut sebagai Dharmatara Dhyana Sutra, ya, terutama praktis daripada dhyana ataupun praktis dhyana. Di dalam teks ini juga utama mengajarkan terutama adalah tentang pada dhyana ataupun meditasi. Disebut Dharmatara karena Dharmatara itu adalah nama daripada penulis teks tersebut. Jadi ini adalah guru Dhammaraksita. Jadi inilah nama yang diberikan namanya Dhammaraksita teks penulisnya. Jadi terdapat dua teks ini. Yang pertama ditulis oleh Asangharaksa, yang kedua adalah Dhammaraksa. Jadi secara singkat, karena dua teks ini dengan teks yang sama, jadi apa yang dapat kita pahami dengan melihat dari kedua teks ini adalah kata yoga cara bumi ataupun tingkatan daripada praktisi yoga. Dapat digunakan sebagai judul untuk berbagai teks yang terutama merangkumkan praktis daripada dhyana atau yoga. Jadi dasarnya adalah untuk merangkumkan praktis daripada yoga ataupun dhyana. Dan banyak sekali teks yang mengajarkan ini dapat disebut sebagai yoga cara, tingkatan yoga cara. Dida nejuchevesa ya 긴 somor다 빼자 핀주 만나노베 시도 가르치고 그러잖아. ene samsam zebab 생기고 니와치. 자기 공도 최적인 제베 삼dengi. Jadi karena semua adalah mengenai tingkatan yoga cara, maka untuk membedakan bukunya maka mereka memberikannya berdasarkan dharma para penulisnya dan sebagainya, seperti misalnya yang oleh Dhamma-raksita itu disebut Dhammatara. Jadi semuanya itu adalah Dhamma tingkatan-tingkatan yoga cara. Jadi ketika kita menambahkan namanya di sana, maka kita tidak akan salah. Oleh sebab itu, maka untuk alasan itulah ditambahkan nama-nama demikian itu. Jadi mereka sering sekali dinamai berdasarkan nama pengarangnya. Ketika kita berbicara tentang teks ini ataupun yang penulisnya adalah
Dhamaraksita ataupun Dhamaraksita ataupun Sankarasita, mereka itu berasal daripada kendaraan dasar Saraswati Vada. Seperti yang saya sebutkan tempo hari, terdapat dua sekolah aliran utama, ya Starwirada dan Tanghamakika. Jadi Sarwasti Vada itu adalah yang muncul daripada Starwirada. Jadi untuk alasan itulah kedua teks yang mempunyai judul yang sama, Yogacara Bumi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, mungkin saja adalah merupakan ringkasan keseluruhan daripada sekolah aliran Sarwasti Vada. Demikian juga sutra utama dari Sarwasti Vada, yaitu eksposisi agung yang merupakan teks paling penting dalam sekolah Sarwasti Vada, aliran Sarwasti Vada. Di dalam ini kata-kata yogi muncul sering sekali, tetapi ketika kita berbicara yogi di sini, ia itu ia mengacu pada para praktisi meditasi atau meditasi yang mengacu pada penolakan atau bermeditasi pada 4 kebenaran aku, ataupun yang terkait dengan 4 hasil latihan spiritual. Namun bagaimanapun juga eksposisi agung dalam bahasa Sanskerta sudah tidak ada lagi zaman saat ini. Dan kita tidak tahu apa asli yang sesungguhnya diterjemahkan sebagai kata-kata yogi itu. Kita tidak tahu itu lagi karena kita tidak mempunyai teksnya lagi. Jadi tidak ada cara lagi kita menemukan teks untuk teks itu. Namun bagaimanapun juga eksposisi agung ini diterjemahkan oleh Tang Xuanzai, bukan dalam bahasa Tibet. Dan kemudian ada satu guru besar bernama Chupa yang tahu bahasa Cina dan bahasa Tibet, dan ia menerjemahkan dalam bahasa Tibet. Jadi total ada 200 bagian, tetapi kebanyakan sudah hilang, tetapi kebanyakan daripada itu masih ada. Jadi itu adalah merupakan teks yang besar sekali. Bila mana Anda ingin memahami teks daripada Sarwasti Vada, pandangannya, maka kita perlu untuk mempelajari daripada teks eksposisi agung ini. Ya, kita tidak ada pilihan, kita harus mempelajari teks tersebut. Sama halnya di dalam bahasa Cina, terdapat eksposisi agung yang diterjemahkan oleh Tang Xuanzai, dan dia juga menerjemahkan tingkatan yogacara. Jadi ia menerjemahkan 2 teks tersebut, dan kedua teks ini diterjemahkan oleh orang yang sama, yaitu Tang Xuanzai. Jadi terdapat kata kata yogacara di dalam tingkatan yogacara disebut sebagai yogacara. Ini adalah merupakan kata yang sama dalam eksposisi agung. Karena apa? Karena diterjemahkan oleh penerjemah yang sama. Ia akan tahu apa yang kata-kata yang tepat dari bahasa Sanskerta dan terjemahkan, karena ialah yang menerjemahkan tersebut. Dan masa kini ada terjemahan yang mengalir ataupun berkembang ke Thailand dan Sri Lanka dan sebagainya. Terdapat kanon Pali. Namun dalam kanon Pali ini kata yogacara itu tidak muncul, dan untuk alasan itulah kata yogacara ini mungkin saja kata yogacara ini merupakan istilah yang khusus dipergunakan oleh aliran Sarwasti Vada, saja. Dan di dalam kanon daripada Pali terdapat kata yoga wacara di dalam kanon Pali. Mungkin saja itu terkait dengan kata yogacara. Mereka mengatakan demikian. Namun bagaimanapun juga
yoga cara itu sendiri Jadi tidak pernah ngaco muncul muncul nih dalam yoga keadaan cara valid. sih di pesio tongtang kualia siap입니다. 제자 현주 치면 나로래야. Bila mana kita melanjutkan berbicara tentang penggunaan kata yoga cara dalam 능수연 내당 eksposisi 니지 agung, 중요했어요. 아티 가라르스 라비나. terdapat 낸저로 satu 봤다. catatan 시험 tentang 어바버티. suatu peristiwa 급질이야. 쩌바 dalam 중요해. suatu 쩌바 situasi. 중요해. Jadi ketika itu para yogi dan para guru Abhidharma mempunyai satu perselisihan ataupun perdebatan. 쩌바 중요해. 낸저버 디주 가라 라버레스 라비나 미소 왕신 아버디기 미소 왕신 Apa 아버디 yang para yogi 미신 katakan 남의 adalah 눈에 bahwa 5 껴 kesadaran 마더디 indera, mata, dan 왕시의 seterusnya 소스를 유행하말 때는 muncul didukung oleh landasan daripada rangkaian kesadaran mental sebelumnya dan tidak didukung oleh sandaran kesadaran indera individu sebelumnya. 대래야 최영원바바 디즈기 가바기 아버지 미소 왕신 아버지 라랑 Dan para guru 때는 Abhidhamma menolak hal itu. Mereka mengatakan bahwa kesadaran indera, mata, dan seterusnya muncul dalam satu rangkaian tak terputus. Dan ini artinya, misalnya kesadaran mata muncul karena kelanjutan dari kontinum daripada sebab-sebab sebelumnya, dan bila mana tidak demikian akan menghancurkan semua determinasi daripada semua kesadaran dan indera. Jadi apa yang ditunjukkan di sini adalah di dalam eksposisi, pandangan eksposisi agung, pengarang daripada risalah ini terlibat dalam praktik. Jadi di sini kita bisa melihat pada saat itu terdapat dua grup ini. Ketika kita melihat pada eksposisi agung, maka kita dapat melihat hal ini. Dan juga di dalam eksposisi juga memberikan contoh perbedaan antara yogi dari selatan dan utara. Jadi sebagai contoh, mereka memberikan contoh tentang warna putih. Sebagai warna putih, yoga utara akan membandingkannya dengan salju, sedangkan yogi selatan membandingkannya dengan gula. Jadi ini adalah ilustrasi lainnya. Kita bisa memahaminya. Jadi dari sini, dikarenakan antara yogi itu disebabkan karena lokasi geografi, terdapat grup-grup praktisi yang berbeda yang berdasarkan hal itu. Jadi tanpa kongi junzen tisul tene yoga cara sakti bila mana kita melihat pada alasan disebutnya kata yoga cara ini, ia dipergunakan secara luas pada masa periode sekolah-sekolah. Jadi pada saat itu ia adalah merupakan satu istilah yang sangat terkenal. Dan pada saat itu apakah mereka berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda ataupun dari daerah yang berbeda karena geografi dan sebagainya, seorang praktisi disebut sebagai yogacara ataupun seorang praktisi yogi. Jadi dapat kita melihatnya seperti ini di dalam teks eksposisi agung. Dan berbicara tentang sekolah Savarstibada, alasan kita membacakannya adalah karena asal-usul daripada Cittamadra berasal daripada Savarstibada. Jadi kita perlu membicarakan aliran Savarstibada. Dan di antara itu ia adalah merupakan sekolah yang paling berpengaruh.
다 탐지위원한테랑 아주 Jadi 제라 Sawastivada adalah merupakan aliran yang paling penting dan besar di India Utara. 다 민교 남자로 차리기 위해서. Jadi ketika kita berbicara tentang sekolah daripada eksposisi agung, maka itu adalah sama dengan aliran daripada Sarwastivada. Mereka sangat terkenal karena mereka sangat terpelajar dalam Abhidharma dan terdapat teks eksposisi agung seperti yang saya barusan sebutkan yang terdiri daripada 200 boleh dikatakan 200 lembar. Jadi ini adalah merupakan suatu tulisan yang panjang. Dan untuk alasan itulah dalam hal sekolah Sarwastivada ini guru-guru Abhidharma yang paling penting adalah dari Sarwastivada. Karena ketika kita berbicara tentang Sarwastivada, maka mereka mengutamakan Abhidharma, maka Sarwastivada menjadi sangat terkenal sekali. Jadi oleh sebab itu maka mereka sering disebut sebagai guru Sarwastivada. Dan lawan daripada Jadi orang yang satu tingkatan tapi yang bertentangan dengan itu adalah para praktisi Dhyana, dan itu adalah para yogi. Mereka menerima pandangan daripada Sarwastivada, tetapi bagaimanapun juga ketika mereka bermeditasi ataupun mempraktikkan dhyana, mereka mengalami pengalaman-pengalaman tertentu, bukan? Mempraktekkan meditasi akan mengembangkan pengalaman, bukan? Dan karena itulah maka mereka mempunyai cara yang berbeda untuk menjelaskan pandangan-pandangan, terutama berbicara pada batin. Mereka mempunyai pandangan tersendiri tentang hal itu. Jadi ia menjadi sedikit berbeda dari pandangan aliran Sarwastivada. Pengalaman-pengalaman daripada para yogi ini adalah merupakan suatu pemahaman daripada yoga. Bila mana kita menerjemahkan dari bahasa Mandarin, itu adalah sebagai pemahaman arti yang mendalam dari dalam. Yang mana adalah pemahaman mendalam ini yang menjadi pengalaman yang luar biasa. Inilah yang disebut sebagai pengalaman yoga. Dan contohnya adalah ketika mereka mempunyai pengalaman tentang meditasi pada biru, ya, itu pada saat mereka menjelaskannya itu sangat persis sekali dengan cita mantra yang berkembang di kemudian hari. Jadi pandangannya memang adalah pandangan pada Sarwastivada, tetapi ketika berbicara tentang meditasi pada warna biru, mereka itu jauh lebih dekat ke pandangan cita mantra yang belakangan. Jadi kita harus memberikan perhatian pada poin ini juga. Jadi hal lain adalah bukan hanya terjadi di Sarwastivada, selalu ada perbedaan antara perbedaan antara para cendekiawan Wisara dan para yogi. Jadi sisilah pandangan dan sisilah praktek selalu ada yang berbeda. Jadi terdapat komunitas-komunitas yang berbeda. Jadi ada komunitas yang hanya lebih cenderung mengajarkan pandangan dan komunitas yang lebih mengutamakan praktik. Selalu ada demikian. Namun di dalam cita mantra, Sarwastivada mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Ketika kita berbicara
tentang pengaruh yang sangat Dene, besar, nenjur jebe lu kita shinda bisa melihat shenbo. bahwa di India Utara Sarwastivada ini adalah merupakan aliran yang sangat kuat sekali, dan Tome ina re, inye ina kita re, bisa digi bicarakan guru-guru besar Hamje seperti yene deba le, guru-guru besar daripada Yogacara, Sangga, Wasubandhu, dan sesungguhnya mereka berasal daripada sekolah Sarwastivada. 다 딘데 윤세 남왕질레 데네 데네 nenjur jeba semsambe lugi Dan kita bisa melihat bahwa di India Utara itu ini 탐제 yune deba kebanyakan guru-guru Yogacara Citamatra berasal daripada Sarwastivada. 다 semsambe tawa tenla babe kablia na 탐제 yune lukzo chigo orwes labi Jadi 탐제 yune sugyun 탐제 yune lukzo chigo orwes labi na di tajido ngebayo kalau kita mau bicarakan apakah Padang Citamatra itu adalah lanjutan asli daripada Sarwastivada, belum tentu demikian. Karena kita berbicarakan tentang Sarwastivada, terdapat dua grup yang berbeda. Satu grup yang mengikuti ajaran-ajaran pada pandangan dan seterusnya, dan juga terdapat satu grup yang para yogi yang mengembangkan ajaran itu berdasarkan pengalaman yoga, latihan yoga tersebut. Jadi Citamatra ini jatuh ke kelompok mana? Mereka tidak kepada yang Risala, tetapi kepada kelompok yogi. Jadi yogi yang mengajarkan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi inilah dia mengarah ke sana ataupun berada di kelompok sana. Jadi bagaimana para yogi itu mengembangkan pengalaman. Seperti saya katakan dahulu, yoga itu artinya latihan daripada meditasi atau dhyana. Jadi selama kita berbicara tentang akhir masa sekolah-sekolah, pada saat itu tidak hanya praktisi daripada kendaraan dasar. Jadi latihan dhyana Mahayana juga berkembang, dan pada saat yang berkembang, pada saat bersama juga berkembang pandangan daripada kekosongan. Jadi pandangan Mahayana atau jalan tengah juga berkembang dan menyebar pada saat itu. Jadi para praktisi yoga mempraktikkan meditasi Mahayana dan mempraktikkan kekosongan, maka mereka menjadi yogi daripada Mahayana karena mereka bermeditasi pada dhyana Mahayana dan praktisi daripada kekosongan Mahayana. Dan cara mereka menjalankan praktik daripada praktisi yogi Mahayana ini adalah mereka memfokuskan pada hanya batin. Jadi oleh sebab itu para praktisi ini disebut sebagai yogi daripada hanya batin semata. Kalau kita mau berbicara tentang asal usulnya. Jadi untuk membuat ringkasannya, dalam 3 hari pengajaran 3 hari ini, jadi untuk meringkaskan tentang situasi munculnya daripada Citamatra. Jadi selama periode sekolah-sekolah, mereka terutama menggunakan kitab-kitab untuk membangun pandangan, dan dalam situasi yang demikian ini ada yang tidak puas dengan situasi demikian ini. Banyak sekali praktisi yang tidak puas dengan situasi ini. Adapun alasannya adalah selama praktis tentunya kamu pasti akan mengalami pengalaman di dalam diri Anda.
Bila mana Anda hanya semata-mata menggunakan logis, tidaklah demikian. Dan bila mana menjalankan latihan sang jalan dan melihat pada pengalaman-pengalamannya mereka, jadi mereka mempunyai pengalaman tersendiri. 당보대 가라를 제버스나 리베 남게 권에 코엔 더식 시드리마 제주 땅. Jadi ada ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyelidiki secara logis dasar untuk proyeksi samsara. Alasannya adalah mereka perlu untuk membuat presentasi untuk ini. Dan mereka juga harus mempunyai presentasi tengah jalan dan logika juga. Dan mereka harus menggunakan logika untuk menjelaskan dasar daripada samsara. Dan pada dasarnya kita membicarakan dasarnya adalah landasan dasar. Ini bukan hanya berdasarkan kitab suci, tetapi juga berdasarkan pengalaman juga. Yang kedua adalah berdasarkan kitab suci, yaitu Sutra Avatamsaka yang membuktikan bahwa segala sesuatu hanya kesadaran semata atau hanya batin semata. Kemarin kita ada menyinggung tentang Sutra Avatamsaka ataupun sutra daripada 10 tingkatan, bukan? Jadi ini adalah sesungguhnya merupakan bagian bab daripada Sutra Avatamsaka. Jadi ketika kita mengambil ia secara terpisah babnya, maka kita sebut sebagai sutra dari 10 tingkatan. Sesungguhnya itu adalah merupakan bagian daripada Avatamsaka Sutra. Yang ketiga adalah karena banyak sekali kondisi mereka menjauhkan diri dari pandangan realis yang dianut oleh tradisi Sarwastivada. Jadi mereka menggerakkan diri ke arah kesadaran karena pengalaman latihan mereka. Mereka juga terkait dengan itu, dari satu sisi mereka juga mengambil banyak bagian positif dari pandangan jalan tengah Mahayana yang bersifat luas saat itu, dan dari sisi lain mereka juga memperbaiki kekurangannya dan menyusun semuanya. Mereka menetapkan yang baru kesadaran dasar, 3 karakteristik dan 3 ketiadaan esensi, menciptakan seluruh kerangka sekolah mereka. Jadi sejak saat itu orang-orang memanggil sekolah itu sebagai sekolah daripada Yogacara. Jadi Yogacara Citamatra berasal dari semua ini. Jadi dengan kondisi-kondisi yang berbeda, demikian ini mereka muncul. Jadi mereka tidak muncul dalam satu hari ataupun dalam waktu satu malam. Katakan demikian. Jadi tidak ada dasar apapun Citamatra, lalu kemudian tiba-tiba hari ini Citamatra muncul. Tidaklah seperti itu. Kita akan istirahat setengah jam saat ini. Berikutnya saya akan berbicara tentang bagaimana sekolah Citamatra itu berkembang atau menyebar. Mohon tunggu sejenak. Berikutnya saya berbicara tentang bagaimana sekolah Citamatra menyebar. Ketika kita berbicara tentang penyebaran Citamatra menyebar, maka kita harus membagikannya dalam 4 kelompok.
Yaitu yang pertama adalah penyebaran Cita Matra di India, penyebaran Cita Matra di Jepang, di Cina dan di Jepang, dan yang keempat adalah situasi Cita Matra pada saat ini di Tibet. Pada saat ini, ketika kita berbicara tentang Tibet, teksnya menyebar, tetapi aliran Cita Matra ini berkembang atau tidak, itu perlu dipertanyakan kalau kita membicarakan tentang kondisi Cita Matra di Tibet. Jadi kita akan berbicara dulu tentang perkembangan Cita Matra di India. Yang terjelasnya ya bahwa perkembangan Cita Matra di Tibet dari dulu sampai sekarang, ajaran atau kitab suci yang ada, tapi alirannya apakah ada atau tidak perlu dipertanyakan masih. Berikut kita akan berbicara tentang perkembangan Cita Matra di India. Jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah sebagai yang saya sudah katakan berkali-kali belakangan ini, tidak terdapat tradisi di India yang mencatat catatan sejarah dan sebagainya untuk semua teks, pengarang, tanggal lahir dan kematian, dan bahkan kapan ketika aliran tertentu berkembang, apa perubahan yang terjadi, dan seterusnya, ketika para akademis menelitinya, mereka harus membandingkan teksnya dengan secara lisan yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi mereka meneliti, membanding secara detail, barulah mereka bisa memperkirakan tanggalnya dan seterusnya. Bila mana selain daripada itu tidak ada terdapat catatan sejarah yang jelas. Bila mana kita ingin benar-benar mengetahui asal-muasal aliran Cita Matra, hal utama yang perlu kita pahami terdahulu adalah yaitu bagaimana Cita Matra itu berkembang pada awalnya. Bentuk apa pada saat itu Cita Matra ini? Bagaimana mereka muncul? Bagaimana bentuk filsafatnya? Bagaimana kerangkanya? Perlu untuk mengetahui hal itu. Dan langkah berikutnya adalah melihat apa perubahan-perubahan apa yang terjadi pada bentuk aslinya, bagaimana ia berkembang, bagaimana ia menjadi sempurna, dan pada akhirnya presentasi apa yang diputuskan dan bagaimana situasi dan kondisi, bagaimana filsafatnya berkembang. Dari bentuk asal sampai yang sempurna, itu terdapat perubahan-perubahan, tingkatan-tingkatan perubahan yang terjadi. Terdapat kronologis perubahan-perubahan. Jadi sangat penting dan kita perlu mengetahui tingkatan perubahan-perubahan tersebut. Terdapat banyak sekali cara-cara untuk menentukan sekuensi daripada perubahan ini. Dan cara terbaik yang kita miliki saat ini. Kita perlu membaca semua teks yang terkait dengan Cita Matra, barulah kita dapat melihat atau dapat kita dengar. Barulah setelah kita membacanya, kita harus membedakan perbedaan yang halus di antara pemikiran mereka dan meliti mereka. Seperti paling tidak, apa kata-kata yang mereka gunakan, terminologinya apa, istilah-istilahnya apa yang mereka pergunakan, apa perubahan-perubahan yang terjadi semuanya. Jadi dengan demikian, barulah kita dapat mengatakan kita tidak hanya
membandingkan awal sampai akhir teks, tapi kita juga harus membandingkan teks dengan yang teks lain. Barulah dengan demikian, barulah kita mengetahui mana teks yang lebih awal, mana yang menyebar lebih awal, dan yang belakangan. Barulah dengan berbandingkan demikian, barulah kita memiliki harapan untuk mengatakan teks mana yang muncul lebih awal dan mana yang lebih kemudian. Karena terdapat kerumitan dalam sejarah India untuk mengurutkan urutan-urutan teks mana duluan muncul dan sebagainya. Jadi ini benar-benar rumit dengan sejarah India. Karena para penulis tidak mencatat waktu ketika mereka menulis teks mereka. Kapan mereka tulis, tahun berapa menulis, mereka tidak ada menulisnya. Di Tibet mereka ada menulisnya, tetapi di India mereka tidak menulisnya. Dan sebagai tambahan, banyak sekali teks, bahkan para penulisnya pun tidak menuliskan nama penulisnya. Jadi mereka tidak menuliskan siapa penulis daripada buku tersebut. Dan kita tidak akan tahu siapa penulis buku tersebut. Saya mempunyai satu pengalaman di Cina. Para penulis besar, ketika mereka menggambar, mereka akan menulis dan mentandatangan di lukisan mereka. Karena menulisnya atau melukisnya. Jadi, kita bisa mengetahui siapa yang menggambar lukisan tersebut di kemudian hari. Di tradisi Tibet kita tidak diizinkan untuk menuliskan nama kita di atas simbol daripada Tridharma. Jadi oleh sebab itu baik Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya gambaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan oleh sebab itu maka tidak ada yang tertulis siapa yang menggambar ataupun membuat patung tersebut. Barulah beberapa abad kemudian, bila mana kita ingin tangka ini ditulis oleh siapa, maka sangat sulit sekali. Alasannya adalah karena tidak jelas siapa yang sesungguhnya melukiskan tangka tersebut. Jadi kita harus melihat gaya daripada lukisan tersebut, baru menerka ini adalah lukisan siapa dan siapa. Khususnya banyak sekali teks-teks, naskah-naskah kata-kata asalnya adalah dalam bahasa Sanskerta dan banyak sudah berabad-abad, naskah-naskah ini sudah hilang. Jadi bukan tidak ada naskah aslinya, tetapi itu sudah hilang. Dan sebagai tambahan, naskah-naskah asli tersebut. Dan banyak sekali teks-teks yang diterjemahkan oleh para penerjemah yang berbeda. Dan terdapat perbedaan-perbedaan di dalam konten oleh terjemahan tersebut. Dan khususnya, kadang-kadang terdapat penerjemahan lain menerjemahkan arti ataupun isi yang sangat berbeda sekali. Dan karena itulah, maka kita tidak tahu terjemahan mana yang paling dekat dengan tulisan aslinya. Sangat sulit untuk mengatakan hal tersebut. Untuk melakukan hal ini, kalau kita benar-benar melihat naskah aslinya, kalau tidak ada, bila mana kita hanya melihat teks penerjemahnya, bila mana kita memiliki dua terjemahan, maka kita tidak akan bisa tahu mana yang lebih dekat ke makna aslinya. Dan paling minimal, kadang-kadang mereka suka menerjemahkan dari naskah-naskah yang berbeda. Ada yang kadang-kadang seperti misalnya ini diterjemahkan dari naskah ini, dan sebagainya. Hal lain adalah terkadang nama penulis berbeda dalam terjemahan yang berbeda pula. Misalnya dalam Cina,
terdapat terjemahan ornamen sutra Prabha Karamita. Mungkin ini adalah sejenis terjemahan. Apa yang dikatakan ini? Apa yang dikatakan adalah bahwa pengarangnya adalah Asanga. Ketika kita melihat teks Cina atau Tibet, bahwa itu adalah tertulis oleh Maitreya. Sorry ya, saya ulangi. Dalam terjemahan Prabhakaramitra, ornamen sutra itu dikatakan tertulis oleh Asanga, sedangkan dalam teks-teks Tibet dan Cina tertulis bahwa itu adalah Maitreya. Demikian pula ornamen sutra Mahayana dalam prosa dikatakan dalam komentar Sri Ramati dan sejarah Dharma Bhutan Rinpoche telah ditulis oleh dikatakan dalam komentar Simarati dan sejarah Dharma Bhutan Rinpoche ditulis oleh Vasubandhu. Jadi dengan demikian situasi yang demikian ini muncul. Demikian juga terjemahan yang berbeda juga mengatakan penulis yang berbeda, dan untuk alasan inilah bila mana kita ingin mengetahui benar-benar tentang perkembangan filsafat Citamatra, kita perlu untuk membandingkan teks sutra dan risalah yang kita miliki saat ini dan menentukan urutannya. Kita harus melihat apa perbedaannya, apa persamaannya, lalu kita membandingkannya, dan kita harus menentukan urutannya, urutan mana yang duluan, mana yang belakangan. Juga, kita juga perlu mencari sumber-sumber tentang orang-orang yang terkait dalam sejarah. Jadi kita perlu menggali semua sejarah itu. Dan melihat kembali ke sejarah masa lalu. Dengan demikian, kita baru bisa membawa sejarahnya, dan baru kita bisa melihat urutan-urutan sejarah, urutan-urutan hal terjadi, dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita perlu untuk kembali ke masa lalu. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara meneliti tentang Citamatra, demikianlah kondisinya. Dan saat ini juga terdapat penelitian tentang sejarah Citamatra, dan itu dimulai pada akhir abad ke-19. Dan hal ini dilakukan oleh para penelitian dari Jepang, Eropa, dan Amerika. Mereka mulai meneliti tanggal atau masanya Vasubandhu. Jadi mereka mulai meneliti kapan Vasubandhu muncul, baru dimulai dilanjutkan dengan bagaimana dengan Asanga, Maitreya, dan sebagainya. Jadi dari masa mulai penelitian sampai saat ini sudah lebih kurang daripada 100 tahun. Jadi penelitian ini sudah dilakukan 100 tahun lebih. Walaupun sudah 100 tahun lebih waktunya yang telah dilakukan, jadi belum banyak pertanyaan yang dapat mereka jawab secara pasti. Ada beberapa yang dapat mereka jawab atau dapat mereka settle, tetapi banyak yang belum dapat kita jawab semuanya.
Namun dengan demikian kita juga dapat memiliki sedikit memiliki pemahaman kasar tentang perkembangan dan urutan daripada filsafat daripada Cita Matra, dan kita bisa memperoleh ini adalah karena penelitian daripada para penelitian ini. Kita tidak tahu dan kita tidak memikirkan hal ini bahwa orang sudah meneliti selama ratusan tahun yang lain. Jadi dan kalau kita mengatakan pernah pengelian ini, terdapat seorang bernama Gesgyawang yang tinggal di Jepang dan sangat dekat dengan orang Jepang, dan dia juga memiliki banyak-banyak teks mengenai hal ini. Penelitian kontemporer tentang sejarah Cita Matra, dan sudah masuk ke dalam penelitian tingkat internasional. Dalam hal ini sesungguhnya kita sudah sangat ketinggalan jauh, dan ini perlu kita perhatikan. Ketika kita berbicara tentang penyebaran Cita Matra di India, seperti saya jelaskan beberapa hari yang lalu, teks yang paling awal untuk menjelaskan pandangan Cita Matra adalah Sutra Samdhinirmocana Sutra. Ada teks tambahan lagi yang juga muncul pada abad pertama, tetapi itu adalah merupakan Sutra Abhidharma Mahayana. Namun bagaimana juga sutra daripada Abhidharma Mahayana ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Cina ataupun Tibet, jadi kita tidak memilikinya lagi. Dan juga tidak ada catatan naskah Sanskertanya ditemukan. Tetapi ia ada di dalam kutipan teks-teks lain. Dan untuk alasan itulah, teks awal yang mengajarkan Cita Matra ada Samdhinirmocana Sutra. Dan ini muncul tidak begitu lama setelah Nagarjuna meninggal dunia atau wafat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pandangan hanya kesadaran ataupun Cita Matra berkembang secara bertahap dan meningkat ataupun meningkat sepanjang masa, seiringan waktu. Dan setelah waktu tertentu, dasar-dasar pandangan itu disusun dan teks Sutra Samdhinirmocana, pandangan daripada Cita Matra berkembang sampai tingkat tertentu. Dan teks ini menyusun semua pandangan-pandangan daripada filsafat tersebut. Jadi ini adalah teks yang mengajarkan Cita Matra, tetapi perkembangan sesungguhnya dari Cita Matra adalah karena Bodhisattva Maitreya, Ahasanga, dan Vasubandhu. Ketika penulis risalah yang luar biasa. Terdapat banyak penulis risalah yang sangat luar biasa, tetapi utama adalah Maitreya, Asanga, dan Sabunda dari Vasubandhu. Dan karena mereka inilah, maka
Cita Matra dirampungkan, disempurnakan, dan tersebar kemana-mana. Pertama-tama, kita berbicara tentang Bodhisattva Maitreya ataupun Sang Pelindung Maitreya. Kita berbicara tentang Maitreya adalah pendiri daripada Cita Mantra. Ini adalah gambar daripada Maitreya. Ini mungkin rupang asal dari Gandhara. Jadi ini adalah rupang yang diukir dari batu dari Bodhisattva Maitreya. Ketika kita berbicara tentang Maitreya, kadang-kadang kita sebut sebagai pelindung Maitreya, kadang-kadang kita sebut Maitreya saja. Kalau kita mengatakan Maitreya itu hanya seperti hey Maitreya, itu adalah tidak begitu menghormati. Jadi lebih bagus kita menyebutnya sebagai pelindung Maitreya. Lalu apakah pelindung Maitreya itu adalah orang sesungguhnya atau bukan? Dan para cendekiawan ini mempunyai posisi yang berbeda. Dan mereka terutama mempunyai dua posisi utama yang berbeda. Dari kedua posisi utama ini, yang pertama bahwa Sang Pelindung Maitreya bukanlah seorang tokoh sejarah yang benar-benar muncul dalam sejarah. Dan adapun alasan untuk ini adalah karena ada guru besar Asanga, bukan? Acarya Asanga, bukan? Pada saat masa Asanga, Asanga tinggal di daerah India Utara, dan di mana di sana keyakinan baktinya kepada Bodhisattva Maitreya sangat kuat sekali. Dan ia tinggal dan lahir di daerah itu dan dibesarkan di daerah itu. Dan karena itulah dan itu mempengaruhinya sangat besar sekali. Dan karena ia dipengaruhi oleh itu sangat besar sekali, ia menganggap bahwa Maitreya yang memiliki keyakinan padanya, devosi padanya, maka ia menganggapnya sebagai guru. Ini bukan, ketika kita berbicara guru, itu bukan berbicara tentang guru dalam bentuk manusia, tetapi ia adalah guru dalam idam deity. Jadi, oleh sebab itu ia mengenali Maitreya, pelindung Maitreya itu sebagai idam guru, seperti itu. Dan Asanga ia sendiri mengatakan bahwa Maitreya lah yang menulis teks-teks yang beliau tulis sendiri. Sesungguhnya ia meminjam nama Maitreya. Dan untuk alasan itu, Sang Pelindung Maitreya itu bukanlah sesosok tokoh yang muncul di dalam sejarah, tetapi karena Asanga memiliki keyakinan besar pada Maitreya, dan karena itu nama Maitreya itu muncul, tetapi itu bukan manusia yang muncul dalam wujud ataupun dalam nama Maitreya. Posisi yang kedua adalah pelindung Maitreya adalah seorang tokoh sejarah yang benar-benar muncul dalam sejarah, dan ia adalah guru Asanga belajar daripadanya. Jadi ia adalah seperti manusia yang sejati, seperti kita ada darah, daging yang bisa dilihat oleh setiap orang. Jadi ia adalah seorang tokoh sejarah yang nyata, yang asli, seorang manusia. Jadi terdapat dua posisi dalam hal ini.
Jadi ada yang satu, apakah ia adalah manusia, tokoh manusia atau bukan. Dan dasar atau landasan untuk yang penjelasan pertama adalah bahwa di dalam tradisi India, Cina, dan bahkan di Tibet, terdapat sumber-sumber yang berbeda yang tertulis bahwa Asangga mencapai dhyana karena ia mencapai dhyana, dan oleh sebab itu ia memperoleh kewaskitaan, dan karena ia memperoleh kewaskitaan dan karena memiliki kewaskitaan ini, maka ia pergi ke surga Tusita. Itu bukan alam manusia, sudah tentu. Ini bukan seperti Anda pergi ke Amerika, alih-alih ia pergi dengan kekuatan mujizat, ia pergi ke langit, ke surga, dan ketika ia di sana, siapa yang berada di Tusita? Yaitu Sang Pelindung Maitreya. Dan kita mengatakan bahwa sebelum Sakyamuni turun ke bumi, maka ia telah mengangkat Maitreya sebagai walinya di sana, dan oleh sebab itu ia pergi ke situ dan bertemu dengan Maitreya dan berguru padanya. Mereka mengatakannya di India, di Cina, dan Tibet. Dan kita mengambil penjelasan ini sebagai landasan atau dasarnya. Maitreya itu seperti visi murni, ataupun satu gambaran, ataupun gambaran yang muncul dalam dhyana Asangga. Mungkin ya hal ini yang terjadi itu bukanlah benar-benar Asangga pergi ke surga Tusita. Jadi ia hanya mempunyai penglihatan murni saja. Karena bagaimanapun juga surga dan bumi ini mempunyai perbedaan, bukan alam yang sama, bukan. Jadi oleh sebab itu dan untuk alasan itulah maka kita mengatakan pelindung Maitreya itu adalah merupakan deity yang muncul di dalam visi murni di hadapan Sangga. Dan ia bukanlah seorang tokoh manusia dalam sejarah. Ini adalah merupakan penjelasan yang sangat panjang dalam historical. Mereka menjelaskan hal ini dalam India, Cina, Tibet dalam waktu yang sangat panjang sekali, dan ini sudah berlanjut selama ribuan tahun. Terdapat seorang cendekiawan yang mengkhususkan diri dalam Citamatra modern. Namanya adalah Ui Hakuju. Jadi Ui Hakuju adalah seorang cendekiawan dari Jepang. Ui Hakuju. Jadi Ui Hakuju pada tahun 1922, dan orang tua saya juga lahir di tahun 1922, ia mengajukan hipotesis. Ia mengatakan dalam hipotesisnya bahwa Maitreya adalah tokoh sejarah seseorang yang muncul di dalam sejarah. Bukan hanya Maitreya adalah manusia yang sesungguhnya, tetapi ia juga hidup di tahun 270 hingga 350 Masehi. Inilah yang ia perkirakan. Begitu ia mengajukan hipotesis ini, bahwa pelindung Maitreya adalah orang sesungguhnya atau tokoh sejarah,
Banyak sekali diskusi yang terjadi di antara cendekiawan. Banyak setuju, banyak juga yang keberatan. Dan terjadi perdebatan dan diskusi kan. Dan sampai saat ini pun mereka masih terus berdebat dan bahkan hingga saat ini belum ada konsensus. Jadi ada yang setuju, ada yang menolaknya. Belum ada konsensus hingga saat ini atau hari ini. Bila mana saya ada waktu banyak, maka saya akan membicarakan tentang perdebatan para cendekiawan ini. Ya, bila mana ada waktu, bila mana bila mana ada waktu. Apakah Maitreya adalah manusia atau tokoh sejarah atau bukan? Bagaimanapun juga terdapat banyak teks yang dikatakan ditulis oleh pelindung Maitreya. Ini adalah kasus yang sesungguhnya ataupun kenyataan. Dan beberapa dari teks ini mempunyai pemikiran yang sangat cocok atau sesuai. Dan mereka sangat dekat dan terkait erat. Jadi, karena menampilkan pemikiran yang cocok dan terkait erat, maka secara umum diterima bahwa mereka ini ditulis oleh pelindung Maitreya. Berikutnya, saya akan memberikan beberapa contoh daripadanya. Yang ditulis oleh Maitreya, teks-teks yang ditulis oleh Maitreya itu dibilang sebagai tulisan dari Maitreya. Jadi terdapat dua cara identifikasi, yaitu 5 dharma yang di dalam kanon Tibet dan di dalam kanon Cina. Terdapat beberapa teks yang sama di dalam keduanya. Yang diantara itu adalah tingkatan Yogacara, membedakan yoga, ornamen sutra Mahayana, membedakan yang tengah dari yang ekstrim. Ini diterima di dalam kanon Cina dan Tibet, dan ada dua yang tidak diterima di dalam kanon Cina. Di dalam kanon Cina, terdapat tingkatan yoga. Yang kedua adalah komentar tentang Sutra Pembela Wajra. Ini tidak ada di dalam tradisi Cina. Jadi di dalam kanon Cina ada disebutkan bahwa dua teks ini ditulis oleh Maitreya, di dalam kanon Tibet tidak ada. Juga terdapat dua teks di dalam kanon Tibet yang ditulis oleh Maitreya, tetapi tidak diterima di Cina. Yang pertama adalah ornamen daripada realisasi jernih. Yang kedua adalah membedakan keluarga daripada sang permata ataupun kontinum yang luhur. Jadi ini adalah teks yang akan saya bicarakan, tidak begitu panjang, tetapi setelah saya menjelaskan ajaran ini, saya akan membicarakan tentang kontinum agung ini. Cara saya mengajar itu memakan waktu yang sangat panjang sekali, karena kontinum agung ini mempunyai teks yang panjang sekali.
Tetapi bagaimanapun juga kalau saya mengajar mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Namun bagaimanapun juga bahwa dalam tradisi Cina tidak menerima bahwa Kontinum Agung ini ditulis oleh Maitreya dan juga realisasi jernih juga ditulis oleh Maitreya. Ini tidak diakui oleh tradisi Cina. Tetapi ada teks yang perlu ketahui bahwa ada teks yang diakui sebagai tulisan daripada Maitreya, kedua-duanya. Yang teks yang umum adalah yang diterima oleh kedua-duanya, tradisi Cina dan tradisi Tibet. Inilah yang oleh peneliti kontemporer menganggapnya sebagai ataupun mengakui sebagai penulisan langsung dari penulis dari Maitreya, sedangkan yang menjadi perselisihan itu belum dicapai konsensus di antara teks-teks yang diakui ini adalah tingkatan Yogacara, dan di dalam bahasa Tibet kita mengatakan ini adalah tulisan Asanga, dan ini tidak dibilang sebagai tulisan Maitreya. Dalam hal isinya, ia berbeda dengan tulisan Maitreya lainnya, seperti Ornamen Sutra Mahayana, membedakan yang tengah dari yang ekstrim, dan membedakan fenomena Dharmata. Karena ada perbedaan itu, maka kita mempertanyakan apakah itu ditulis oleh Maitreya atau bukan. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang gaya dan penggunaan istilah-istilah dalam teks tersebut. Di dalam tingkatan Yogacara, tidak termasuk tingkatan Yogacara, tiga teks yang secara umum diterima sebagai karya nyata Maitreya adalah Ornamen Sutra, membedakan tengah dari yang ekstrim, dan membedakan fenomena dari Dharma. Dan di dalam ini selalu ada istilah-istilah seperti Abhuta Parikalpa, artinya adalah imajinari yang tidak benar, grahaka, dan juga pratibahasa abahasa. Pratibahasa artinya ada pemunculan dan juga diri, dan ketiga istilah ini muncul ataupun dipergunakan sangat sering sekali dalam Ornamen Sutra, membedakan tengah dari ekstrim dan membedakan fenomena dari Dharmata. Tetapi ketika istilah ini tidak ada muncul dalam buku tingkatan Yogacara. Dan untuk alasan inilah terdapat perbedaan tingkatan Yogacara dengan 3 buku Dharma Maitreya, dan untuk alasan inilah banyak sekali cendekiawan kontemporer tidak setuju bahwa tingkatan Yogacara ditulis oleh Maitreya karena ada perbedaan-perbedaan ini. Contohnya adalah terdapat cendekiawan Japanis, Haka Maya Noreki. Apa yang ia katakan adalah tingkatan Yogacara ketika Asanga sedang bermeditasi, beliau bertemu ataupun mempunyai visi pada Maitreya, yang kemudian Maitreya mengajarkan kepadanya, dan kemudian Asanga lah yang mencatatnya, dan berdasarkan catatan inilah tingkatan Yogacara ini muncul dalam bentuk tulisan. Dan kemudian terdapat seorang budologis dari Amerika, D.S. Rueck. D.S. Rueck menyatakan bahwa terdapat perbedaan besar di sini
Asangga telah menerima banyak instruksi dari para yogi lain dan kemudian ia ingin menyusunnya. Dan ketika ia sedang menyusun instruksi-instruksi ini, di dalam batinnya, ia mempunyai perasaan ia diberkati oleh Maitreya. Dikatakan sebagai diberkati ataupun inspirasi oleh Maitreya. Satu perasaan mendalam. Karena itu adalah suatu pengalaman yang sangat mendalam, kondisi perasaan yang sangat mendalam inilah yang menulis tentang tingkatan yogacara. Jadi dikatakan bahwa tulisan tingkatan yogacara ini adalah karena berkah ataupun inspirasi daripada Maitreya, dan karena itulah maka ia menulisnya. Jadi hal ini melihat mengambil posisi bahwa Maitreya bukanlah seorang tokoh secara yang nyata. Jadi ketika kita melihat dua pendapat ini, dalam satu sisi bahwa Asangga menerima berkah dari Maitreya dan menulis tingkatan yogacara, dan yang lain adalah orang sesungguhnya menuliskan itu adalah Asangga itu sendiri. Jadi terdapat dua fitur demikian. Dan juga banyak sekali cendekiawan mengatakan bahwa tingkatan yogacara tidak ditulis oleh satu orang saja, ditulis oleh banyak orang. Ataupun tidak ditulis oleh satu orang sendiri, ditulis oleh banyak orang. Jadi banyak sekali orang yang bekerja bergotong royong yang menulis tingkatan yogacara. Jadi banyak sekali cendekiawan mengambil posisi ini. Contohnya adalah terdapat seorang yang sangat terkenal, cendekiawan Jerman, Rambert Schmidhausen. Apa yang ia katakan adalah tingkatan yogacara dikompilasi secara bertahap selama beberapa generasi. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin ditulis oleh satu orang atau satu generasi. Ia melihat dari banyak aspek daripada ini. Jadi ia mengatakan tingkatan yogacara tidak mungkin ditulis oleh satu generasi, tetapi oleh beberapa generasi. Satu bagian daripadanya adalah kompendium penegasan yang mengutip Sutra Samtirni Menorcana, mengatakan mengutip Sutra Samtirni Menorcana, maka bahkan ia ini pasti muncul di kemudian hari. Suguru Shinjo saya kebacitu. Tadi juga terdapat seorang cendekiawan Jepang yang bernama Suji Shunjo. Apa yang ia katakan bahwa tingkatan yogacara ini disusun oleh banyak orang secara bersama-sama. Di atas dikatakan disusun dalam banyak generasi, dan yang lain juga disusun oleh banyak orang secara bersama. Jadi dengan ringkas ataupun secara ringkas, satu posisi yang dipegang oleh penelitian kontemporer tingkatan yogacara tidak ditulis oleh seorang penulis tunggal. Jadi para peneliti kontemporer mengatakan bahwa tingkatan yogacara ini tidak tulis oleh seorang penulis tunggal, dan ini menjadi posisi yang sangat umum saat ini.
가서 떠주긴 로당이야. 아주 쉽지 대비미나 조직 주변냠내 생긴데 주기. Ketika kita presentasi logis yang diberikan di tingkatan yogacara, ada perasaan bahwa mereka ditulis oleh praktisi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi kita mempunyai suatu feeling yang kuat tentang ini. Dan juga ketika kita melihat pada konten daripada tingkatan yogacara, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk merampungkannya. Jadi ini tentunya ditulis dalam periode waktu yang cukup lama. Dan umumnya para akademik memegang posisi bahwa ada yang ditulis lebih awal dan belakangan, jadi ditulis secara sekuen. Dan umumnya dan para cendekiawan umumnya berpendapat bahwa bagian paling awal dari tingkatan yogacara yang harus ditulis adalah tingkatan bodhisattva. Jadi mereka telah menghabiskan lebih dari 40 tahun menerima tingkatan bodhisattva. Dan ketika mereka meneliti tingkatan bodhisattva dan ornamen sutra, mereka menemukan kebersamaan besar di antara mereka di beberapa bagian. Dan untuk alasan itulah, terdapat cendekiawan Jepang yang bernama Odani Nobuchio. Jadi Odani Nobuchio pada tahun 1987, apa yang ia sampaikan saat itu adalah di tahun 1987, ia mengatakan bahwa tingkat bodhisattva muncul mendahului ornamen sutra, dan ia memberikan alasan dan sumber bagi itu. Dan kemudian terdapat seorang cendekiawan Amerika yang bernama Wayman. Pada tahun 1961, Wayman mengatakan, ia mengatakan bahwa kelihatannya tingkat bodhisattva itu datang belakangan ornamen sutra, Ia mengatakan bahwa ornamen sutra pada tingkat bodhisattva berdasarkan bagian-bagian dari ornamen sutra yang dikutip dalam tingkat bodhisattva. Dan kemudian cendekiawan Jerman Skidhausmann di tahun 1969 ia menjelaskan tentang penggunaan kata alam kara. Ini sesungguhnya adalah merupakan gaya khusus dalam penulisan, dan dengan cara demikian menolak ide akademik Amerika karena ornamen sutra dikutip dalam tingkatan bodhisattva, maka tingkatan bodhisattva ditulis belakangan. Ia menolak hal ini. Kemudian terdapat cendekiawan Jepang, Odani Nobuchio, mengambil komentar Srimati, dan berdasarkan itu, ia mengatakan bahwa dari sini kita dapat menentukan tingkatan bodhisattva dan ornamen mana yang duluan. Dan ia mengatakan bahwa tingkat bodhisattva lebih awal dan ornamen sutra muncul belakangan. Dan sejak saat itu terdapat satu konsensus di antara para penelitian bahwa tingkat bodhisattva mendahului ornamen sutra. Dan kemudian bila mana kita melihat beberapa banyak perkembangan terjadi dalam pandangan dua sutra ini, kita dapat mengatakan bahwa pemikiran tingkat bodhisattva ini,
Bila mana kita melihat pemikirannya, maka kita mengatakan bahwa tingkat Bodhisattva mendahului ornamen sutra. Dan dari sini kita juga dapat melihat seberapa banyak perkembangan yang terjadi dalam pandangan cita matra di antara keduanya. Kita juga dapat mengatakan bahwa ornamen sutra mengambil banyak bagian-bagian tingkatan yoga cara sebagai dasarnya dan menyusunnya kembali dan kemudian ditulis ulang. Dan kita dapat melihatnya dengan sangat jelas sekali. Dan hanya jika saja tingkatan yoga cara ditulis oleh Asanga dan ornamen sutra oleh Maitreya, maka kita akan ada kesulitan di sini. Permasalahannya adalah urutannya campur aduk. Karena mereka menentukan bahwa ornamen sutra belakangan. Tingkatan yoga cara ditulis oleh Asanga dan bila mana Asanga menulis tingkatan yoga cara dan Maitreya menulis ornamen sutra yang belakangan, maka Asanga lebih duluan lagi nih. Jadi ini mungkin jadi akan muncul pada apakah Maitreya mungkin menggunakan karya Asanga sebagai dasar untuk menulis ornamen sutra. Jadi ini mengarahkan ke pertanyaan baru, siapa yang menulis ornamen sutra? Atau Asanga atau Maitreya? Jadi terdapat banyak perbedaan pendapat oposisi di antara para akademis ini, dan sampai saat ini pun belum dapat ditentukan atau mencapai konsensus. Dan berbicara tentang keempat posisi khusus di sini, yang pertama adalah Levi, cendekiawan Levi. Mungkin ia adalah seorang Jerman, ya. Apa yang ia sampaikan adalah ornamen kerealisasi ada dalam bentuk prosa dan juga ada bait. Ini adalah sama seperti komentar daripada bait daripada ornamen sutra, dan ia mengatakan bahwa keduanya ditulis oleh Asanga, dan kemudian cendekiawan Japanese Ui Hakuju mengatakan bahwa bait itu ditulis oleh Maitreya dan prosanya oleh Asanga. Inilah yang disampaikan. Wayman, cendekiawan Amerika, mengatakan Asanga menulis syairnya mengusulkan bahwa prosa itu ditulis oleh Asanga atau Wasubando. Dan kemudian cendekiawan Jepang, Yamaguchi Sumo, apa yang ia katakan adalah prosanya ditulis oleh Asanga dan syairnya ditulis oleh Wasubando. Dan ini adalah posisi-posisi yang khusus. Terdapat banyak sekali posisi, tetapi saya hanya memberikan 4 ini sebagai ilustrasi. Kemudian terdapat 2 cendekiawan Jepang yang melakukan banyak penelitian tentang masalah kepenulisan sutra ini. Mereka meneliti penulis, siapa menulis ornamen sutra, tingkatan cara dan sebagainya, dan pada akhirnya apa yang muncul adalah kita mempunyai satu pertanyaan adalah apakah Maitreya adalah orang atau tokoh bersejarah? Ini adalah sangat sulit bagi kita untuk menjawabnya. Bila mana kita menemukan bahwa Maitreya adalah seorang tokoh sejarah, maka ia adalah pendiri tradisi Yogacara. Bila mana ia bukanlah seorang manusia tokoh sejarah, maka pendiri tradisi
yogacara ini adalah asanga. Jadi ada salah satu daripada kedua cendekiawan itu berpendapat mengatakan bahwa Maitreya itu hanya merupakan sebuah visi yang benar-benar tampak bagi praktisi ketika mereka mempraktiskan yoga. Dan ketika para yogi ini menuliskan ide-ide mereka sendiri, alih-alih karena dia meditasi dhyana itu, mereka mengembangkan suatu kemampuan khusus, dan karena mereka kekuatan ini, pengalaman-pengalaman yang mereka miliki saat itu, mereka ambil sebagai dasar untuk menulisnya. Jadi, mereka tidak menuliskan ide-ide mereka sendiri. Jadi mereka menyebutnya kekuatan besar ini yang menulis tulisan ini adalah Maitreya. Kekuatan inilah yang disebut sebagai Maitreya. Jadi kita tidak perlu untuk memahami Maitreya adalah orang yang sesungguhnya. Jadi Maitreya itu adalah semacam kekuatan yang muncul dari meditasi dhyana, dan kita menyebutnya sebagai nama Maitreya. Jadi tidak ada masalah dengan demikian ini. Jika kita berbicara dari perspektif ilmiah, ini mungkin tampak seperti fiksi ilmiah. Tapi poin di sini adalah ada orang yang berpengalaman benar-benar mempunyai pengalaman daripada latihan mereka. Dan orang yang mempunyai pengalaman dari latihan itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak mempraktekkannya. Dan khususnya mereka yang mempraktekkannya. Orang yang mempraktekkan memahami hakikat sejati, dan orang yang tidak mempraktekkan memahami hakikat sejati itu tidaklah sama. Karena kita orang umum tidak mempunyai pengalaman, maka kita tidak mempunyai pengalaman tentang apa yang muncul di dalam indera kita. Tetapi mereka yang praktis, apa yang mereka lihat itu adalah sesuatu yang aktual bagi mereka. Itu adalah satu kebenaran. Jadi berbeda dengan orang yang tidak mempunyai pengalaman meditasi. Jadi adalah salah sulit sekali bagi kita untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika kita berbicara tentang siapa yang penulisnya, kita mungkin berpikir tentunya penulis itu haruslah seorang manusia yang punya darah daging. Itulah menjadi perdebatan itu. Kalau kita tidak mengambil pertimbangan itu adalah nggak masalah. Katakanlah seseorang ataupun sesuatu yang muncul di hadapan asanga, seperti misalnya ia pergi ke Tusita dan sebagainya, nggak masalah. Itu satu situasi yang sama sekali berbeda. Dan ini bukanlah situasi yang tidak bisa muncul pada orang umum dengan persepsi kita semuanya. Bila mana kita tidak mengambil persepsi umum seperti kita bahwa penulis haruslah manusia yang berdarah daging, maka kita tidak perlu berdebat apakah itu adalah orang Maitreya ini adalah orang tokoh sejarah atau bukan. Jadi, yang paling penting kita ketahui di sini adalah siapa sesungguhnya penulis daripada Ornamen Sutra ini. Bahkan sudah sedemikian banyak tahun penelitian, mereka masih belum dapat menentukan siapa penulis daripada Ornamen Sutra ini. Bukan itu saja, banyak sekali dharma dari Maitreya, seperti membedakan fenomena dana mata, dan siapa penulisnya, siapa
kapan ia ditulis? Terdapat seorang cendekiawan Jepang, Hakama Noriyaki. Apa yang ia sampaikan di sini adalah membedakan fenomena tanda mata. Mungkin ini mungkin disusun oleh para murid-murid di belakang hari. Dan terdapat banyak lumayan banyak cendekiawan Jepang yang mendukung posisi ini. Alasannya adalah membedakan fenomena tanda mata. Tapi kita tidak akan berbicara topik ini beberapa panjang lebar. Bagaimanapun juga banyak sekali cendekiawan yang melakukan penelitian dan banyak tulisan-tulisan tentang itu. Dan mereka menentukan bahwa membedakan fenomena tanda mata adalah karya yang selanjutnya. Dan mereka tidak menerima bahwa itu ditulis oleh Maitreya. Jadi secara singkatnya, hal terakhir untuk dibicarakan hari ini, untuk memberikan satu ringkasan tentang penelitian ke Maitreya, bila mana tidak meringkaskan, itu tidak begitu bagus. Nah, kalau tidak Anda mungkin akan ngantuk. Untuk meringkaskannya, yang pertama adalah, poin pertama, apakah Maitreya adalah tokoh sejarah atau tidak, itu masih belum diketahui. Yang kedua, ada pertanyaan perbedaan tentang apakah penulis tingkatan Yogacara adalah Maitreya atau Sangha, itu masih perselisihan. Yang ketiga, di dalam tingkatan Bodhisattva, di dalam tingkatan Yogacara, tingkatan Bodhisattva dari tingkatan Yogacara lebih awal dari Hiasan Sutra. Dan yang keempat adalah, jika tingkatan Yogacara dari Asangha dan Hiasan Sutra dari Maitreya, bagaimana bisa terjadi? Karena urutan waktunya itu campur baur. Yang kelima adalah, banyak akademis kontemporer, saya tidak yakin, sebentar, mungkin saya harus merubah ini. Apa yang terjadi? Banyak akademis kontemporer mengatakan bahwa tingkatan Yogacara tidak ditulis oleh satu penulis, tetapi banyak yang mengatakan ditulis oleh banyak orang secara bergotong royong. Yang keenam adalah perdebatan tentang penulis daripada ornamen sutra. Siapa itu? Dan dalam hal ini terdapat 4 posisi berbeda seperti yang saya sampaikan. Yang ketujuh adalah banyak akademis berpendapat bahwa fenomena membedakan dan dharmata adalah karya belakang ada ditulis oleh Maitreya. Jadi inilah summary untuk Anda dan ini adalah topik untuk hari ini. Dan saat ini kita akan masuk ke doa dedikasi.
Jai